Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG dalam jabatan transformasi pendidikan agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Hakim, mahasiswa PPG PAI Pendidikan Agama Islam tahap 2 tahun 2025 di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, dengan nomor induk mahasiswa 062308257732. Pada hari ini, Rabu, tanggal 8 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Delanggu, Mojokerto, kelas 11 dengan materi berpikir kritis. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehat semua? Mumpung masih pagi, kita mulai pembelajaran kali ini. Ketua kelas masuk. Monggo dipimpin doa. Oke, terima kasih. Saya absen dulu. Muhammad Kevin Kasya, Rehan Hadi, Anggi Novi Pawestri, Maya Nur. Dengarkan, pahami. Menurut kalian gimana? Kalian sedang membutuhkan apa? Modal usaha, renovasi rumah atau bayar hutang. Insya Allah saya bantu. Presiden? Ada yang mau dibantu? Semuanya mau? Renovasi rumah. Rumah ya, bukan rumah tangga, rumah. Kemudian mau buka usaha. Wah, lumayan kan, sekolah sekalian sama buka usaha. Ada yang mau? Oke, biar agak rileks. Ada beberapa pernyataan. Ya, saya ulangi, ada beberapa pernyataan yang akan saya tampilkan. Kalian cukup menjawab real or cap. Kalau memang kalian anggap itu real, maka contoh seperti ini. Kalau berita sudah ada di TikTok, berarti 100% langsung jawab. Real, cap. Kira-kira ini real atau kita cek. Cap. Kenapa? Karena TikTok itu hiburan, bukan kitab tafsir. Jelas ya? Sudah siap ya? Waktunya 3 detik untuk setiap pernyataan setelah saya baca. Al-Quran nyuruh kita tabayun dulu sebelum percaya berita. Real. Kenapa? Karena di Quran surat Al-Hujurat ayat 6, Islam itu anti asal. Oke, next. Kalau captionnya pakai wallahu alam, berarti infonya pasti benar. Iya kah?
Oke, Cap. Kadang yang nulis wallahu alam aja nggak tahu maksudnya apa. Tapi sering kan ya? Di Instagram, di TikTok sering kali. Berpikir kritis itu ribet, mending percaya aja sama yang viral. Cap. Kalau semua yang viral kita percaya, nanti kita dikibulin terus kayak akun klik. Nah, kalau yang ketawa duluan saya yakin tahu akun clickbait. Kalau yang nggak ketawa, kira-kira akun apa? Nanti kalian cari tahu aja. Oke, itu tadi ya selentingan-selentingan intermezzo untuk pembelajaran kita kali ini. Kenapa kok kita harus belajar tentang ini? Yang satu, memahami makna berpikir kritis dalam Islam. Non-Muslim pun juga melakukan ini, berpikir kritis. Bukan berarti hanya yang Islam. Tapi kalau yang non-Muslim saja berpikir kritis, masa iya yang Muslim tidak? Padahal secara ayat-ayat Al-Quran maupun hadis banyak sekali. Bahkan bukan salah satu seperti satu-satunya agama yang mewajibkan kita untuk selalu menuntut ilmu, itu cuma Islam. Wajib. Bahkan sampai dibagi fardu ain sama fardu kifayah. Di kelas 10 sudah membahas tentang itu. Yang kedua, menemukan dalil tentang berpikir kritis dan iptek. Bagaimana cara menemukannya nanti kita cari bareng-bareng. Yang ketiga, menerapkan sikap bijak dan ilmiah dalam dunia digital. Kenapa? Oke, lanjut ke materi. Apa sih berpikir kritis itu? Apakah yang ditempel di sini, ono selang di lambe, di mulut, di hidung, terus ada layar itu, wah pikirannya kritis. Kalau itu kondisinya kritis. Kalau berpikir kritis, proses menggunakan akal. Setiap dari kita punya akal. Tapi, apakah setiap dari kita punya pikiran? Itu aku sih jawab loh. Setiap orang punya akal. Tapi akal itu dimaksimalkan nggak untuk berpikir? Sehingga bisa hasilnya itu bisa kita pahami, oh dia punya pikiran yang seperti ini. Pemikiran yang seperti itu. Secara maksimal untuk memahami, untuk menganalisis dan menilai sesuatu berdasarkan ilmu. Coba memahami, menganalisis dan menilai sesuatu. Kalau misal saya tadi berangkat nggak ketinggalan, saya nggak akan punya satu fenomena yang bisa saya sampaikan kepada kalian hari ini, jam ini. Akhirnya ada fenomena itu kan? Kenapa? Karena ada konteks berpikir kritis di sana. Gitu ya. Dalilnya ini salah satu, banyak. Nanti ini dalilnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi serta pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal. Kita itu maksudnya pergantian malam dan siang. Sekarang setengah siang. Kira-kira satu kelas ini beserta seluruh keluarga kalian ada yang bisa nahan biar tetap siang? Atau kandungan ayat, maksudnya dari ayat itu seperti yang sudah saya jelaskan, Allah SWT memberikan tanda-tanda kebesarannya dalam penciptaan alam semesta agar manusia berpikir kritis. Seperti ini tadi yang saya contohkan, dan awal tadi contoh-contoh yang lain. Berpikir kritis akan membawa seorang pada pemahaman yang lebih dalam tentang kehidupan dan kebesaran Allah. Oke, sampai sini aja. Paham?
Ada yang mau ditanyakan? Oke, Mas Rendra, monggo. Apa? Bagaimana jika saya atau orang lain tidak mau berpikir atau malas berpikir kritis? Oke, yang lain paham ya? Pak, bagaimana jika ada atau saya sendiri itu malas berpikir kritis atau nggak mau berpikir kritis? Boleh pinjem botol minumnya? Pinjem ya, pinjem tok. Air ini menyegarkan nggak? Iya kan? Itu real atau cap? Temen, kalian bisa tahu air ini menyegarkan gimana? Kan belum kalian minum ini airnya, masih saya pegang. Karena sudah pernah, tapi belum tentu loh air ini menyegarkan. Air ini menyegarkan kalian ketika sudah kalian minum. Kalau saya bilang air ini menyegarkan, tapi belum kalian minum atau belum saya minum, itu hanya sebatas teori. Sampai betul-betul saya minum, sampai betul-betul kalian minum, baru terasa segar. Lah sama. Dalam konteks berpikir pun juga sama. Terima kasih. Dalam konteks berpikir pun juga sama. Baca Quran, baca artinya, kadang paham, kadang enggak. Kalau enggak mikir, ya enggak paham. Sama seperti itu. Al-Quran itu hudal linnas. Apa? Untuk memberikan pemahaman kepada orang lain. Apakah semuanya? Ya semuanya, tapi yang mau mempelajari, memahami, menganalisis. Jadi kalau seandainya saya malas untuk berpikir kritis, ya sudah, nggak apa-apa malas berpikir kritis. Tapi kamu nggak akan menemukan hikmah dari kejadian atau sesuatu yang lagi kalian hadapi. Nah, itu resikonya. Kita. Nyun sewu ya. Ada pertanyaan lagi? Oke. Saya minta seperti biasanya kita buat kelompok ya 3-4 orang. Boleh 3, boleh 4 orang, terserah. Ini project dibuat simple aja nanti. Ada beberapa tema setelah ini di slide selanjutnya. Cari contoh nyata dari kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan tema pilihan kalian. Terserah apapun itu. Ya, sesuai dengan persoalan yang kalian hadapi boleh, masa lalu kalian boleh. Analisis permasalahan tersebut menggunakan prinsip berpikir kritis dan dalil Al-Quran atau hadis yang relevan. Sertakan kutipan dalil dan pesan moral dari hasil analisis kalian. Kemudian panjenengan maju semua atau perwakilan? Perwakilan. Bisa 1 orang boleh, single factor di sini. Ya, bisa juga berdua. Karena ya kalau duo itu emang sedikit bikin kenyang memangnya. Boleh berdua. Pun paham dari apa perintah ini? Paham ya? Ini berapa? 1. Kalau ini? 2. Berarti masih sadar. Hanya memastikan. Tema-temanya ada ini. Pilih salah satu. Nggak boleh pilih salah semua. Pak, kalau pilih salah 2, nggak boleh. Cukup pilih salah satu dari ini. Kemudian tulis tangan. Plus. Pun monggo kumpul sama kelompoknya masing-masing. Monggo pilah dan pilih kelompoknya. Bisa kumpul. Kalau seandainya ribet bisa langsung ngadep. Ya, misal ngadep ke sana boleh.
Oke, nggak masalah. Dua. Kamu di sini? Ya, nggak masalah. Oke, monggo. Dua. Langsung pilih salah satu aja ya. Mm-mm. Enggak, biar random nanti. Yang sudah milih, ada yang sudah milih? Oke, kelompok satu pilih. Yang lainnya? 9. 5. Kalian? 5 sudah ada tadi. 5. Monggo. 7. Ya. 4 berarti 1 sampai mana? Oke, bagus. Itu Al-Quran atau hadis? Oke. Sama fenomena sehari-hari ya, yang sesuai sama itu. Apa? Tentang apa kalian? Nomor tabayun sebelum sebar informasi. Oke. Oke, sampai mana? Oke. Ya, boleh. Ini pakai hadis. Nanti hadisnya dibaca juga. Ya. Sama artinya. Oke. Nggak berkepanjangan nanti. Oke, bagus. Monggo. Kelompok 1. 1 atau semuanya? Oke, monggo. Battle Royale lagi kayaknya. Monggo. Kami akan mempresentasikan project kerja kritis berbasis Al-Quran dan hadis yang berjudul Tabayun sebelum sebar informasi. Saya akan membacakan dalil rencana bagi sebar informasi pada Al-Quran dan surat ayat 6. Ya, ayat 6. Yang melakukan ternyata bisa kita temukan bahwa kehidupan sehari-hari itu hanya juga menerima berita bahwa di media sosial tentang bencana alam atau politik tanpa memiliki kepentingan, lalu membagikannya di grup WhatsApp atau Instagram. Analisis. Fenomena ini menunjukkan lemahnya budaya tabayun di kalangan generasi muda. Dalam Islam, tabayun adalah bentuk tanggung jawab moral agar informasi yang kita sebarkan tidak menimbulkan fitnah atau kepanikan. Prinsip berpikir kritis menuntut kita untuk menganalisis sumber, memeriksa validitas data, dan memastikan kebenarannya. Dengan berpikir kritis dan tabayun, kita belajar untuk tidak mudah terpengaruh oleh emosi atau tekanan sosial digital. Pesan moralnya, seorang muslim harus menjadi penyaring informasi, bukan penyebar kebohongan. Setiap kata dan unggahan kita akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Oke, jadi maksudnya apapun yang kalian dapatkan, informasi apapun, bukan berarti semua informasi itu benar. Nah, kemarin ada apa-apa di channel, sekarang ada yang bilang sekarang tidak diperbolehkan lewat channel, misal kan langsung nggak ada yang ke sana, padahal masih bisa. Kalau seandainya itu terjadi dan semua diiyakan, dibenarkan, semua orang-orang yang jualan di daerah Sendi sepi ya kan? Apakah yang lewat cuma yang satu kemarin yang kecelakaan? Enggak, bahkan ada ratusan bahkan ribuan yang lewat. Kalau informasinya itu langsung diterima mentah-mentah, ya kasihan juga orang-orang yang ada di sana. Gitu makanya tabayun itu seperti itu, bentuk tanggung jawab. Oke, makasih ya. Oke, monggo bisa kembali ke tempat itu.
Dan moral menuntut ilmu dengan niat mencari kebenaran adalah bentuk ibadah tertinggi. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang mengantarkan kepada amal saleh. Yang presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paham ya? Semoga dipahami. Jadi ya simpelnya kayak gini. Ini apa? Apakah kalau pas yang saya gunakan? Saya gunakan ketika pas saya butuhkan, betul. Cinta kepada ilmu pun tidak seperti itu. Bukan berarti kita cinta pada fokus ke ilmu, tidak sekali. Nah, ilmu yang kita dapatkan, ilmu yang kita pahami nanti akan bisa bermanfaat ketika mati lampu. Malam hari mati lampu, butuh nyari sesuatu, yang sempat malam hari. Di dapur kan tak. Sebelum kita tutup, kita buat refleksi dulu. Apa refleksi? Kilas balik, oke. Ya kurang lebih seperti itu. Sama seperti kalian kalau sudah mandi, nyari apa namanya? Kaca. Kira-kira sudah fresh, sudah. Kenapa? Karena tadi sudah mandi. Habis make up. Make up sudah selesai. Tetap nyari kaca enggak? Iya. Tetap nyari. Untuk memastikan. Bagaimana cara kita menerapkan berpikir kritis dalam kehidupan sehari-hari? Kira-kira random aja. Bagaimana cara kita menerapkan berpikir kritis dalam kehidupan sehari-hari? Kira-kira gimana? Sandra? Oke, misal berpikir kritis dalam kehidupan sehari-hari. Dia gamer, suka game, main strategi. Kalau asal-asalan main, boleh enggak? Boleh. Kata siapa nggak boleh? Tapi kalau seandainya main game, pakai strategi asal keluar apa enggak? Enggak, mikir betul kan? Endingnya happy ending, bikin dia good mood, senang. Kalau seandainya pokoknya main yang ada, wah, wiritan ini sak kebun binatang untuk apa? Iya enggak? Yang kedua, bagaimana ilmu pengetahuan yang kita pelajari dapat semakin mendekatkan diri kepada Allah. Ada? Oke, bagus. Kalau seandainya kita mempelajari sesuatu terus tidak membuat kita dekat kepada Allah, wah, perlu dipertanyakan sesuatu itu manfaatnya apa enggak? Kan makin orang berilmu, seharusnya dia makin tahu kalau dia tidak mampu apa. Ada yang bisa nahan untuk kenyang terus? Nah, pasti akan ada masa laparnya. Ya enggak? Makanya orang mikir sebelum, berarti setelah 2 tahun lagi misal kalian lulus kerja kayaknya, oh nikah kayaknya, oh kuliah kayaknya. Itu betul-betul dipikirkan secara kritis. Kenapa? Untuk kehidupan kita selanjutnya. Kalau cita-cita kalian dibuka buku tulisnya, ada tugas untuk pertemuan selanjutnya. Sampean catat. Nggak usah yang berat-berat, dibuat simpan. 1. Cari dan pahami. Kemudian tuliskan juga analisisnya tentang penggunaan iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi dalam kemajuan. Kalau tadi kan mengembangkan membantu.
dalam kemajuan peradaban minggu depan. Ini tugasnya tulis tangan ya. Tulis tangan, Pak, kalau ketik boleh diketik, tapi dikumpulkan tulis tangan. Loh, boleh diketik, cuman dikumpulkannya tulis tangan. Makanya langsung tulis tangan aja. Kemajuan peradaban manusia. Kalian boleh setelah tulis tangan, kemudian Pak, ini tugasnya, hasil analisisnya, tulis tangan tadi ya, dikumpulkan beserta pendukung video, poster, atau apa ya kira-kira yang unik yang bisa kita upload di sosial media. Konten, kalau video udah pasti, atau foto saja nggak apa-apa, biasanya kan bisa ya. Foto saja, tapi ada kayak flyer dan lain sebagainya itu yang menunjukkan apa tugas itu tadi. Jelas ya? Nah, itu tugas untuk minggu depan. Saya harap bisa dipahami. Pak, apakah itu kelompok atau enggak? Wah, kayaknya karena tadi kita sudah kelompok, sekarang itu individu. Belajar jadi orang yang mampu menjadi single fighter. Iya kan? Setiap dari kalian punya kaki sendiri. Harus belajar jadi manusia pribadi yang bisa berdiri dengan kakinya sendiri. Minggu depan kita akan mempelajari tentang bagaimana ilmu pengetahuan dengan kajian yang seperti ini tadi itu bisa mengembangkan peradaban manusia. Banyak. Nanti saya akan, kemarin saya dapat video bagus. Video nyun sewu, ada perempuan lumpuh, memang lahir dia lumpuh. Dibuatkan kursi roda, bukan kursi roda, kayak alat yang membuat dia itu bisa berjalan. Jadi yang membuat jalan itu alatnya. Jadi dia punya pengalaman. Itu nangis pertama kali pakai bayangkan aja lumpuh, pernah geringgingen? Setelah geringgingen hilang, nikmat enggak? Langsung melaku mbek kayang kan? Yang nyun sewu buta warna dikasih kacamata warna, nggak mungkin kan? Loh, itu hasil dari pengembangan kemajuan peradaban yang berdasarkan itu tadi, ilmu dan teknologi. Jelas ya? Apalagi kalian sudah sekolah, mau 12 tahun. Terus kalau kuliah berarti 16, lulus S1, S2, expert di bidang TKJ, teknik komputer dan jaringan. Bismillah. Pak, ini ada hubungannya enggak materi kita? Ada, pasti ada. Minggu depan kita bahas itu. Oke? Ada pertanyaan? Bisa dipahami? Ya bun. Baca hamdalah bareng-bareng. Semoga bermanfaat. Darul Kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jargon kita SMK bisa. SMK hebat. SMK Negeri 1 Delanggu bisa hebat luar biasa. Tepuk tangan untuk